wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah berkah ini. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya atas nama Rizky Ramadhani sebagai moderator, dan di sebelah saya Nama saya Intan Dwi Arianti dengan NIM 24010402. perkenalkan saya Nur Aila dengan NIM 24010404. Perkenalkan nama saya Rahmawati dengan NIM 24010401. Adapun tujuan kami di sini untuk mempresentasikan makalah yang telah kami buat. Kepada pemateri kami persilahkan untuk membacakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada moderator. Baik, yang pertama yaitu pengertian nilai. Nilai diambil dari bahasa Inggris yaitu value yang berarti berharga. Dengan demikian, ialah pendidikan nilai ialah nilai yang berharga, penanaman dan pengembangan nilai-nilai dalam diri seseorang. Pendidikan nilai sebagai bentuk terhadap peserta didik agar menyadari dan mengalami nilai-nilai serta menerapkannya secara integral dalam keseluruhan hidupnya. Menurut peranan nilai sosial dari buku Sosiologi mendefinisikan nilai merupakan suatu sarana untuk menimbang pendidikan nilai masyarakat dalam memenuhi peran sosial dan pemersatu individu dalam suatu kelompok. Beberapa tokoh mendefinisikan nilai yaitu Max Schaerler mengatakan bahwa nilai merupakan kualitas yang tidak bergantung dan tidak berubah seiring dengan berubah barang. Selanjutnya, Immanuel Kant mengatakan bahwa nilai tidak bergantung pada materi murni sebagai nilai tanpa bergantung pada pengalaman. Menurut Kartono, Kartini, dan Dali Guno, nilai sebagai hal yang menganggap penting dan baik, semacam keyakinan seseorang terhadap yang seharusnya atau tidak seharusnya dilakukan, atau misalnya jujur, ikhlas, atau cita-cita yang ingin dicapai oleh seseorang, misalnya kebahagiaan, kebebasan. Sedangkan menurut Ahmad Tafsir, meletakkan pembahasan nilai setelah membahas teori pengetahuan dan teori hakikat yang merupakan sistematika dalam pembahasan. Selanjutnya, menurut H.M. Rasjidi, penilaian seseorang dipengaruhi oleh fakta-fakta. Artinya, jika fakta-fakta atau keadaan perubahan, penilaian juga biasanya berubah. Selanjutnya, menurut Ngalim Purwanto menyatakan bahwa nilai yang ada pada seorang dipengaruhi oleh adanya adat istiadat, etika, kepercayaan, dan agama yang dianutnya. Selanjutnya, dalam Encyclopedia Britannica dinyatakan bahwa value is determination or quality for object with involves any sort of appreciation or interest. Artinya, nilai adalah suatu penetapan atau suatu kualitas objek yang menyatakan segala jenis apresiasi atau minat. Yang terakhir, Mulyana menyatakan bahwa nilai adalah keyakinan dalam menentukan pilihan. Dari semua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai adalah segala hal yang berhubungan dengan tingkah laku manusia mengenai baik atau buruknya yang diukur oleh agama, tradisi, etika, moral, dan kebudayaan yang berlaku dalam masyarakat. Selanjutnya, tujuan pendidikan
Tujuan pendidikan nilai adalah suatu sasaran, tujuan ataupun sesuatu yang akan dicapai dalam proses pentasperan ilmu yang memungkinkan perubahan tingkah laku atau perubahan yang mengarah kebaikan dalam pandangan hukum manusia dan Allah Subhanahu wa taala. Perilaku atau moral sebagai sasaran utama dari tujuan pendidikan nasional maupun mata pelajaran yang selalu diusahakan oleh seseorang guru. Ada dua tujuan pendidikan nilai apabila dilihat dari pendekatan analisa nilai. Tujuan tersebut adalah yang pertama, membantu siswa untuk dan penemuan ilmiah dan penemuan dalam menganalisis sosial. Yang kedua, membantu siswa untuk menggunakan proses berpikir rasional dan analitik dalam menghubungkan dan merumuskan konsep tentang nilai-nilai mereka. Tujuan pendidikan nilai menurut pendekatan klarifikasi nilai ini ada 3, yaitu 1. Membantu siswa untuk menyadari dan mengidentifikasi nilai-nilai mereka sendiri serta nilai-nilai orang lain. Yang kedua, membantu siswa supaya bisa berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan orang lain. Yang ketiga, membantu siswa supaya mampu menggunakan secara bersama-sama kemampuan berpikir sosial dan kesadaran emosional. Selanjutnya, menurut Katsov dan Sumargono mengungkapkan bahwa hakikat nilai dapat dijawab dengan tiga macam cara, yaitu nilai sepenuhnya berhakikat subjektif, nilai merupakan kenyataan-kenyataan, nilai merupakan unsur-unsur objektif, nilai merupakan suatu konsep yang berada dalam pikiran manusia yang bersifat tersembunyi. Nilai berhubungan dengan pandangan seseorang tentang baik dan buruknya, indah dan tidak indah, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya alihkan ke pemateri kedua. Selanjutnya ada poin kedua, hakikat pendidikan nilai. Abad ke-21 merupakan abad kebudayaan dan pendidikan. Perubahan pada abad berbagai aspek kehidupan seperti sosial, agama, ekonomi, politik, dan iptek semakin terasa. Perubahan-perubahan ini menuntut manusia untuk selalu melakukan penyesuaian dan antisipasi. Dari kondisi faktual tersebut disadari bahwa salah satu faktor yang kurang diperhatikan adalah dunia afeksi pendidikan yang semakin termarginalkan. Hal itu disebabkan telah bergesernya landasan dan tujuan pendidikan kita saat ini yang lebih mengedepankan dunia kognisi. Disadari atau tidak, arah kebijakan pendidikan kita telah membawa tingkat degradasi moral bangsa semakin terpuruk, karena salah satunya kurang memerhatikan nilai-nilai moralitas bangsa yang dahulu masih dimiliki tetapi sekarang semakin jauh dari nafas kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, penanaman nilai. Kehidupan kepada anak didik membutuhkan keteladanan dari guru, orang tua, dan masyarakat. Penanaman nilai-nilai tersebut tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga dan masyarakat. Sehingga dengan keteladanan dan pendidikan nilai kehidupan menuju manusia Indonesia yang bermartabat dan berbudaya akan terwujud. Berbagai permasalahan lain yang muncul pada saat ini seperti maraknya kekerasan di jalan, keluarga, dan sekolah, perilaku korupsi, perusakan lingkungan, etika yang menipis, kurangnya tanggung jawab, dan tenggang rasa, memunculkan gugatan yang tentang hal yang diajarkan di sekolah dan perguruan tinggi. Dalam peraturan perundangan disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pendidikan nilai akan membuat anak didik tumbuh menjadi pribadi yang mengerti, sopan santun, memiliki cita rasa seni, sastra, dan keindahan. Pendidikan merupakan sarana yang menghantarkan manusia pada nilai-nilai yang luhur, mengajarkan manusia norma dan nilai yang baik dalam melakukan sesuatu. Tanpa pendidikan, nilai manusia tidak akan mengetahui cara bersikap yang baik dan benar menurut agama, etika, moral, dan budaya. Beberapa asumsi dasar yang berkenaan dengan akibat hakikat pendidikan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan merupakan proses interaksi sosial manusia yang ditandai oleh keseimbangan antara kedaulatan subjek didik dan kewibawaan pendidikan. Yang kedua, pendidikan merupakan usaha penyiapan subjek didik menghadapi lingkungan hidup yang mengalami perubahan yang semakin pesat. Yang ketiga, pendidikan meningkatkan kualitas kehidupan pribadi dan masyarakat. Yang keempat, pendidikan berlangsung seumur hidup.
Yang kelima, pendidikan merupakan kiat dalam menerapkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan teknologi bagi pembentukan manusia seutuhnya. Pada dasarnya, pendidikan harus dilihat sebagai proses dan sekaligus sebagai tujuan. Asumsi dasar pendidikan tersebut memandang pendidikan sebagai kehidupan dalam masyarakat untuk mencapai perwujudan manusia seutuhnya. Selanjutnya, hakikat pendidikan adalah pelaksanaan pendidikan suatu negara berdasarkan sosio-kultural, sosio-psikologis, ekonomis, dan politis. Pusat orientasinya adalah demi eksistensi bangsa serta cita-cita bangsa dan negara, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya saya alihkan ke pemateri ketiga. Baik, yaitu C. Pentingnya pendidikan nilai dalam IPS. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi saat ini sangat membantu manusia dalam proses kehidupan perkembangan tersebut. Selain memberi keuntungan, di sisi lain juga membawa pengaruh negatif bagi tatanan kehidupan manusia. Teknologi informasi dan komunikasi yang begitu memudahkan pelayanan kebutuhan manusia serta mempercepat tersebarnya pengaruh negatif bagi eksistensi nilai-nilai yang telah berkembang di suatu masyarakat sering dibuat miris melihat berbagai kasus yang dilakukan kalangan pelajar akhir-akhir ini. Berbagai fenomena yang pada masa lalu tabu ini menjadi biasa. Bahkan tren hal ini dibuktikan dengan banyaknya berita baik melalui media cetak maupun elektronik, seperti kekerasan yang dilakukan anak-anak usia sekolah. Contohnya kesopanan anak pada orang tua, teman, bahkan gurunya sendiri. IPS mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Mata pelajaran IPS memuat materi geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi melalui mata pelajaran IPS. Siswa diarahkan untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta damai. Mata pelajaran IPS dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap kondisi sosial masyarakat dalam memasuki kehidupan bermasyarakat dan dinamis. Istilah pendidikan berasal dari bahasa Yunani, pedagogie, yang akar katanya pais, yang berarti anak, dan agein yang artinya bimbingan. Dengan demikian, pedagogie berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Dalam bahasa Inggris, pendidikan diterjemahkan menjadi education. Education berasal dari bahasa Yunani, yaitu educare, yang berarti membawa keluar yang tersimpan dalam jiwa anak untuk dituntun agar tumbuh dan berkembang. Tujuan pendidikan IPS secara umum adalah menjadikan peserta didik sebagai warga negara yang baik. Pendidikan IPS secara umum adalah menjadikan peserta didik sebagai warga negara yang baik dengan berbagai karakter yang berdimensi spiritual, emosional, sosial, dan intelektual. IPS menurut NCCS mempunyai tujuan informasi dan pengetahuan, knowledge and information, nilai dan tingkah laku, attitude and values. Dan tujuan keterampilan atau skill sosial bekerja dan belajar, kerja kelompok, dan keterampilan intelektual. Tujuan dari ilmu pengetahuan sosial atau IPS adalah untuk mengembangkan siswa agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan keterampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari, baik yang menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat. Dari rumusan tujuan tersebut dapat dirinci bahwa tujuan IPS adalah untuk mengembangkan potensi nilai dalam pendidikan agar, yaitu 1. Memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap masyarakat atau lingkungannya melalui pemahaman terhadap nilai-nilai sejarah dan kebudayaan masyarakat. Yang kedua, yaitu mengetahui dan memahami konsep dasar dan mampu menggunakan metode yang diadaptasi dari ilmu sosial yang kemudian dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah sosial. Yang ketiga, mampu menggunakan model-model dan proses berpikir serta membuat keputusan untuk menyelesaikan isu masalah yang berkembang di masyarakat. Yang keempat, menaruh perhatian terhadap isu-isu dan masalah-masalah sosial serta mampu membuat analisis yang kritis. Selanjutnya, mampu mengambil tindakan yang tepat. Yang kelima, mampu mengembangkan berbagai potensi sehingga mampu membangun diri sendiri agar survei yang kemudian bertanggung jawab membangun masyarakat. Dalam pendidikan nilai, kita menginginkan munculnya kesadaran pelaksanaan nilai-nilai positif dan menghindarkan nilai-nilai negatif. Nilai-nilai positif tersebut adalah amal saleh, amanah, antisipasi,
sangka, kerja keras, beradab, berani berbuat benar, berani memikul risiko, berdisiplin, lapangan hati, berlembut hati, beriman dan bertakwa, berinisiatif, berkemauan kerja keras, berkepribadian, berpikiran jauh ke depan, bersahaja, bersemangat, bijaksana, cerdas, cermat, demokratis, dinamis, efisien, empati, gigih, hemat, ikhlas, jujur, kesatria, komitmen, kooperatif, kosmopolitan atau mendunia, kreatif, kukuh hati, lugas, mandiri, manusia, mawas diri, mencintai ilmu, menghargai karya orang lain, menghargai kesehatan, menghargai pendapat orang lain, menghargai waktu, patriotik, pemaaf, pemurah, pengabdian. Adapun nilai-nilai negatif yang seharusnya dihindari adalah anti resiko, boros, bohong, buruk sangka, biadab, curang, ceroboh, cengeng, dengki, egois, fitnah, feodalistik, gila, kekuasaan, iri, ingkar, janji, jorok, keras kepala, khianat, kedarahan, kikir, pukul, konsumtif, kasar, kesukaan, licik, lupa diri, lalai, munafik, malas, menggampangkan, materialistik, mudah percaya, mementingkan golongan, mudah terpengaruh, mudah tergoda, rendah, otoriter, pemarah, pendendam, pesimis, pengecut, pencomong, perusak, provokatif, putus asa, ria, sombong, serakah, sekuler, takabur, tertutup, tergesa-gesa, tergantung, omong kosong, picik dan sejenisnya. Pendidikan karakter. Pendidikan karakter memiliki makna yang lebih tinggi dari pendidikan moral karena pendidikan tidak hanya berkaitan dengan masalah benar salah, tetapi bagaimana menanamkan kebiasaan atau habit tentang hal-hal yang baik dalam kehidupan sehingga anak peserta didik memiliki kesadaran dan pemahaman yang tinggi serta kepedulian dan komitmen untuk menerapkan kebijakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian dapat dikatakan karakter merupakan sifat alami seseorang dalam merespon melalui perilaku baik, jujur, bertanggung jawab, hormat terhadap orang lain, dan nilai-nilai karakter mulia lainnya. Dalam konteks pemikiran Islam, karakter berkaitan dengan iman dan ihsan. Hal ini sejalan dengan ungkapan Aristoteles bahwa karakter erat kaitannya dengan habit atau kebiasaan yang terus-menerus dipraktikkan atau diamalkan. Ada 7 alasan mengapa pendidikan karakter itu harus disampaikan. Yang pertama yaitu merupakan cara terbaik untuk menjamin anak-anak siswa memiliki kepribadian yang baik dalam kehidupannya. Kemudian merupakan cara untuk meningkatkan prestasi akademik. Sebagian siswa tidak dapat membentuk karakter yang kuat bagi dirinya dan lain. Mempersiapkan siswa untuk menghormati pihak atau orang lain dan dapat hidup dalam masyarakat beragam. Berangkat dari akar masalah yang berkaitan dengan problem moral sosial seperti ketidaksopanan, ketidaklanjutan, kekerasan, pelanggaran kegiatan seksual dan etos kerja. Bagian E yaitu klasifikasi nilai. Nilai adalah sesuatu yang dipentingkan manusia sebagai subjek, menyangkut segala sesuatu yang baik atau yang buruk sebagai abstrak, pandangan atau maksud dari berbagai pengalaman dalam seleksi perilaku maupun rohani. Nilai dapat disimpulkan sebagai sesuatu yang positif dan bermanfaat dalam kehidupan manusia dan harus dimiliki setiap manusia untuk dipandang dalam kehidupan bermasyarakat. Klasifikasi nilai terbagi menjadi 2 klasifikasi, yaitu 1. Nilai dominan. Nilai dominan merupakan nilai yang dianggap lebih penting dibandingkan nilai lainnya. 2. Nilai-nilai mendarah daging. Nilai-nilai mendarah daging adalah klasifikasi yang
apabila melakukannya, seseorang tidak perlu berpikir atau menimbangnya lagi. Umumnya, nilai ini sudah tertanam sejak kecil, bahkan dia akan merasa malu atau bersalah jika tidak menemukan nilai tersebut. Pelajari dari kelompok kami, saya alihkan ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya kita berpindah ke sesi tanya jawab. Kepada teman-teman, mohon maaf sebelumnya pertanyaan kami batasi dengan maksimal 2 pertanyaan. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, kepada Saudari Asriani kami persilakan untuk memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja, jika seorang siswa-siswi bersaing untuk mendapatkan nilai dengan cara negatif, itu adalah suatu masalah yang biasanya terjadi, dan yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana cara kita sebagai seorang guru menghadapi tantangan tersebut. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya alihkan ke moderator. Terima kasih. Atas pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaan kedua kami persilakan kepada Saudari Ramadhani. Baik, terima kasih. Mana tadi telah dijelaskan oleh pemateri, langsung saja pertanyaan saya, bagaimana cara kita sebagai seorang guru menghadapi tantangan tersebut, yang menjadi tantangannya yaitu jika seorang siswa-siswi bersaing untuk mendapatkan nilai dengan cara negatif. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya alihkan ke moderator. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua kami persilakan kepada Saudari Suci Ramadhani. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada moderator. Tadi telah dijelaskan tentang tujuan pendidikan nilai menurut pendekatan klarifikasi. Nah, langsung saja, pertanyaan saya, apakah tujuan pendidikan nilai sama untuk semua siswa atau perlu disesuaikan dengan konteks budaya dan lingkungan mereka? Baik, saya alihkan ke moderator. Baik, pertanyaan dari Saudari Asriani akan dijawab oleh Saudari Rahma. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Asriani, yaitu bagaimana cara kita seorang guru menghadapi tantangan jika seorang siswa-siswi bersaing untuk mendapatkan nilai dengan cara negatif. Ketika siswa atau siswi bersaing untuk mendapatkan nilai dengan cara negatif, misalnya menyontek, menjatuhkan teman, sabotase atau menyebar rumor, itu mencerminkan adanya tekanan, kurangnya pemahaman dan akan makna belajar atau minimnya nilai-nilai etika yang tertanam. Sebagai guru, kita punya peran strategi untuk mengubah situasi tersebut. Selanjutnya ada beberapa cara yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama, ciptakan budaya kelas yang kolaboratif, bukan kompetitif, yaitu fokus pada alih-alih yang fokus pada peringkat atau angka, bangun budaya saling membantu dan kerjasama. Misalnya lakukan proyek kelompok dengan penilaian tim, apresiasi kebersihan kelompok, bukan hanya individu terbaik. Yang kedua, edukasi tentang etika dan integritas. Sempatkan waktu untuk diskusi atau sesi refleksi tentang yang pertama, apa itu kejujuran akademik, kenapa cara mendapatkan nilai sama pentingnya dengan hasilnya. Yang ketiga, cerita atau kasus nyata tentang konsekuensi tindakan curang. Selanjutnya, ubah pola penilaian. Kadang sistem nilai yang terlalu kaku bisa memicu perilaku negatif alternatifnya, yaitu terapkan penilaian formatif atau progres dan proses belajar juga dihargai. Yang kedua, beri kesempatan remedial atau revisi tugas. Jadi siswa tidak merasa nilai satu-satunya jalan. Yang keempat, pendekatan pribadi terhadap siswa. Kita tahu siapa yang menunjukkan perilaku negatif. Yang pertama, ajak bicara secara pribadi, bukan dimarahi di depan kelas. Yang kedua, cari tahu alasannya, tekanan dari rumah, ataukah takut gagal atau tidak percaya diri. Yang ketiga, tawarkan bimbingan atau mentor sebaya atau bermentoring. Yang kelima, libatkan orang tua dengan bijak. Kadang tekanan untuk bernilai sempurna datang dari keluarga. Komunikasi yang baik dengan orang tua penting untuk menyamankan pemahaman bahwa proses belajar lebih tinggi dari sekedar angka. Yang keenam,
mendorong refleksi diri. Minat siswa membuat jurnal belajar atau refleksi setelah ujian atau tugas. Mungkin cukup sekian jawaban yang bisa saya sampaikan kepada Asriani. Saya kembalikan ke moderator. Bagaimana dengan saudari Asriani? Apa jawaban diterima atau ada kesalahan? Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Jawaban diterima, saya berikan ke moderator. Selanjutnya pertanyaan dari saudari Suci Ramadhani akan dijawab oleh saudari Nur Aila. Kami persilakan untuk menjawab pertanyaan dari saudari Suci Ramadhani. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Suci Ramadhani. Pertanyaannya, apakah tujuan pendidikan nilai sama untuk semua siswa atau perlu disesuaikan dengan konteks budaya dan lingkungan mereka? Tujuan pendidikan nilai tidak selalu sama untuk semua siswa dan perlu disesuaikan dengan konteks budaya dan lingkungan mereka. Adapun penyesuaian untuk tujuan pendidikan nilai itu sendiri, yang pertama adalah relativitas nilai. Beberapa nilai bersifat universal seperti kejujuran dan menghormati orang lain. Namun implementasi dan prioritas nilai-nilai ini dapat bervariasi antar budaya dan lingkungan. Yang kedua, konteks budaya. Nilai-nilai yang diajarkan harus relevan dengan budaya siswa agar lebih mudah dipahami, diinternalisasi dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, konteks lingkungan. Lingkungan sosial dan geografis siswa yang juga mempengaruhi nilai-nilai yang dianggap penting. Misalnya, siswa yang tinggal di masyarakat agraris mungkin lebih menghargai kerjasama dan gotong royong dalam bercocok tanam. Yang ketiga, pembentukan identitas. Pendidikan nilai yang responsif terhadap budaya dan lingkungan membantu siswa membangun identitas diri yang kuat dan positif, yang berakar pada pemahaman dan penghargaan terhadap warisan budaya mereka sendiri. Yang keempat, relevansi dan keterlibatan. Ketika pendidikan nilai terhubung dengan pengalaman dan kualitas kehidupan siswa, mereka akan lebih termotivasi dan terlibat dalam proses pembelajaran. Yang kelima, mengatasi tantangan global. Dengan memahami dan menghargai nilai-nilai budaya sendiri, siswa akan lebih siap menghadapi tantangan global tanpa kehilangan jati diri. Mereka dapat memiliki filter dalam menerima pengaruh budaya asing. Baik, saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi jawaban dari pertanyaan dari Suci Ramadhani. Bagaimana dengan saudara Suci Ramadhani? Apa jawaban diterima atau ada sedikit kesalahan? Baik, jawaban saya terima. Terima kasih. Terima kasih. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Adapun kesimpulan dari makalah ini yaitu pendidikan nilai adalah usaha menanamkan prinsip sosial, tujuan-tujuan atau standar yang dipakai atau diterima individu, kelas, masyarakat, dan lain-lain pada siswa sehingga menjadi pedoman hidup siswa serta dapat dilihat dalam pola tingkah laku, pola berpikir, dan sikap-sikap individu atau kelompok. Pembelajaran berkualitas adalah pembelajaran yang melibatkan aspek kognitif, psikomotor, dan efektif peserta didik sehingga peserta didik dapat belajar sebanyak mungkin melalui pembelajaran berkelanjutan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.